Bapak Ibu, sebelum kami menutup RDP pada hari ini, maka kami akan membacakan kesimpulan dari RDP. Kami akan tayangkan di layar Bapak Ibu semua. Mohon bantuan layarnya. Langsung pada keputusan dan kesimpulan, Bapak Ibu, Prof. Ganefri, Prof. Sumaryanto, Prof. Dice dan Pak Gede, jika nanti ada hal-hal dalam penyampaian yang diketik itu kurang pas, mohon dapat dilakukan revisi untuk menghubungi teman-teman sekretariat. Nanti akan diberikan filenya, Bapak Ibu. Ya. Antara lain adalah panja pengangkatan GTK honorer menjadi ASN Komisi 10 menyampaikan apresiasi kepada narasumber yang hadir, Profesor Ganefri PhD, Profesor Dr. Sumaryanto MKes AIFO, Profesor Dr. Dice A. Katuk PhD, dan Dr. Gede Adi Yuniarta SE AKMSI yang telah menyampaikan paparan masukan dan saran mengenai pengangkatan GTK honorer menjadi ASN. Antara lain dari Profesor Ganefri, Rektor Universitas Negeri Padang menyampaikan guru honorer di Indonesia selalu identik dengan isu kesejahteraan, eksploitasi dan ketidakadilan serta HAM. Disparitas kualitas guru honorer, kualitas guru lebih dari 35 tahun cukup bagus, dan latar belakang kualitas LPTK tempat pendidikan guru honorer. Perbedaan kebijakan pada guru honorer antar sekolah, gaji dan kesempatan dan lain-lain selalu menimbulkan keresahan dan kecemburuan sosial. Mendorong perlu tetap menjaga komitmen mutu dari guru honorer yang akan direkrut, karena mengingat visi ke depan pendidikan Indonesia seperti yang didesain dalam Peta Jalan Pendidikan Indonesia membutuhkan standar GTK yang kompeten dan berkualitas di era revolusi industri 4.0. Yang kelima, mengangkat tenaga kependidikan dari GTK honorer khususnya pada tingkat sekolah dasar. Profesor Dr. Sumaryanto MKes AIFO, Rektor Universitas Negeri Yogyakarta, menyampaikan pandangannya antara lain ketersediaan guru dan tenaga kependidikan yang profesional, expertise, responsibility, dan corporateness menjadi fundamen untuk terwujudnya sumber daya manusia yang unggul. DPR bersama pemerintah sangat bagus kiranya terus-menerus memberikan apresiasi dan rekognisi kepada guru dan tenaga kependidikan. Untuk pemerataan pendapatan akses pendidikan daerah 3T perlu mendapatkan prioritas. Perekrutan guru dan tenaga kependidikan memperhatikan 3 aspek secara proporsional, yaitu aspek kognitif, psikomotor, dan afektif. Psikomotorik mungkin ya. Profesor Dr. Dice A. Katuk PhD, Rektor Universitas Negeri Manado, menyampaikan pandangannya antara lain, kebijakan penataan GTK honorer hendaknya menjamin bahwa hak konstitusional GTK honorer tetap terjaga dan terpenuhi. Kebijakan penataan GTK tidak boleh memasung dan membatasi, terlebih menghilangkan hak konstitusional GTK honorer untuk mendapatkan pekerjaan bagi kehidupannya, keluarga, dan masyarakat. Kebijakan penataan GTK honorer haruslah menjamin terpenuhinya standar mutu sesuai dengan tuntutan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bapak Dr. Gede Adi Yuniarta, SE AKMSI, Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Pendidikan Ganesha, Bali, menyampaikan antara lain, dalam rekrutmen P3K, sistem seleksi juga harus mempertimbangkan masa pengabdian guru honorer, terutama bagi guru honorer yang berprestasi. Maka hendaknya pemerintah memberikan prioritas bagi guru honorer dengan tetap mengutamakan mekanisme profesional untuk memperoleh guru yang berkualitas. Membangun mekanisme talent pool bagi calon GTK ASN yang diperoleh dari rekrutmen jalur pelamar umum, jalur prestasi, dan jalur seleksi internal perguruan tinggi dengan menyediakan formasi sesuai dengan kebutuhan,
dan memperjelas pasal tentang penyediaan anggaran. Terhadap pandangan, penjelasan dan masukan yang disampaikan, Panja Komisi 10 menyampaikan pandangan antara lain mendorong pemerintah untuk melakukan pembenahan LPTK diantaranya dengan perbaikan sarana dan prasarana dan perekrutan calon mahasiswa yang memiliki minat untuk mengajar sehingga LPTK menjadi sumber perekrutan guru yang berkualitas. Mendorong pemerintah memperhatikan kualitas guru secara proporsional dari aspek kognitif, psikomotorik dan afektif dalam melakukan seleksi 1 juta guru P3K. Mendesak pemerintah untuk membuat pemetaan kesiapan anggaran pemerintah daerah dalam melaksanakan program 1 juta guru P3K. Mendorong pemerintah melakukan pengaturan afirmasi yang lebih proporsional dan terperinci guru 3T, guru LSP dan guru PAUD dalam seleksi 1 juta guru P3K. Mendesak pemerintah menuntaskan program 1 juta guru P3K pada tahun 2021 agar masalah kekurangan dan pemerataan guru di setiap jenjang dapat diselesaikan. Bahan paparan dan masukan yang disampaikan para narasumber menjadi bagian tidak terpisahkan dari RDPU ini dan substansinya akan menjadi rujukan dalam penyusunan rekomendasi Panja Komisi 10 kepada pemerintah. Boleh saya tutup, Pak, rapatnya? Terima kasih. Tadi saya sampaikan jika ada kekurangan, kesalahan ketik dan lain sebagainya atas masukan dari bagian yang pertama, mohon dapat menghubungi teman-teman di sekretariat. Ucapan terima kasih tiada terkira sekali lagi kami berikan kepada 4 tamu istimewa kita. Mudah-mudahan ke depan kita akan lebih baik dalam upaya untuk memperjuangkan guru, tenaga kependidikan dan tentunya memperbaiki seluruh sistem pendidikan yang ada di Indonesia untuk tujuan memproduksi, membuat dan mencerdaskan kehidupan bangsa serta membuat generasi muda yang lebih unggul. Pada pukul 12:43 rapat kami tutup. Selanjutnya Bapak Ibu, kami harus sampaikan bahwa pada pukul 13.00 kami akan melakukan acara rapat yang lain. Terima kasih juga kepada para anggota Panja Pengangkatan GTK Honorer yang telah setia. Kita akan shut sebentar dan kemudian kita akan dipimpin oleh Ibu Hetifa yang sudah siap padahal masih baru saja operasi. Ya, mudah-mudahan kita akan mendampingi Ibu walaupun saya akan dengan Zoom di ruangan Poksi karena kita juga akan rapat Poksi. Bapak Ibu para rektor, terima kasih yang sebesar-besarnya. Mohon bisa diizinkan untuk berfoto bersama sebelum Bapak Ibu meninggalkan kantor Senayan ini. Terima kasih.